Halo Sobat Sehat Sarjito, kita bertemu lagi dalam Bincang Sehat seri ke-17. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kita temui di keseharian kita, tapi seringkali kita menganggapnya sepele, menganggapnya nggak penting ya, padahal sebetulnya itu bisa menjadi masalah ya apabila kita tidak memperhatikan. Nah, untuk membahas topik anemia pada hari ini ya, anemia itu tidak boleh dianggap sepele. Kita akan bahas tuntas bersama dengan Dr. Muhammad Zulfikar Lingga Kamal, SPPD, atau biasa dipanggil Dr. Lingga saja ya. Apa kabar dokter? Ya, baik. Sehat ya dokter sehat, ya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu nih di antara kesibukannya menangani pasien di klinik utama, sudah menyempatkan untuk hadir berbagi informasi tentang anemia ya dok ya, topik kita pada hari ini. Nah, anemia ini dok ya, kita sudah sering dengar terutama di dulu pelajaran PJOK waktu saya masih dari kecil kita sudah sering mendengar anemia. Nah, itu sebetulnya definisinya seperti apa dokter anemia itu dok? Jadi anemia itu merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin ya. Jadi hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu mengalami penurunan atau kadarnya itu di bawah dari kadar batas normal seperti itu. Dan itu apa sih hemoglobin itu? Jadi hemoglobin itu kita ibaratkan itu seperti truk ya. Jadi truk yang membawa muatan-muatan. Nah, muatan dari hemoglobin itu yang fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Jadi hemoglobin itu untuk mengikat oksigen, kemudian akan membawa oksigen itu dari paru-paru, kemudian akan didistribusikan ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Karena sel-sel di dalam tubuh itu perlu oksigen untuk menjalankan fungsinya, metabolismenya. Sehingga ketika hemoglobin itu turun, truk pengangkut muatannya itu turun, tidak bisa memasok oksigen ke sel-sel tubuh, sehingga sel-sel tubuh itu tidak mampu menjalankan fungsinya. Dampaknya apa? Gejala anemia karena fungsinya terganggu bisa menjadi lemah, letih, lesu, kemudian bisa tadi mata berkunang-kunang ya, kemudian berdebar-debar, bahkan kalau yang berat ketika beraktivitas bisa menimbulkan sesak nafas juga. Seperti itu. Wah, kaitannya ternyata sama oksigen ya dok. Sementara oksigen itu adalah salah satu zat yang vital yang diperlukan oleh tubuh. Kalau itu terjadi anemia berarti mengganggu suplai oksigen ya tentunya ya. Jadi indikator ya untuk melihat seseorang individu itu menderita anemia berarti dari kadar hemoglobinnya ya dok ya. Nah, itu berapa dok batasannya dok? Ya, memang pada pada tiap jenis kelamin berbeda. Seperti pada laki-laki itu batasnya 13. Jadi HB kurang dari 13 itu dikatakan anemia. Jadi normalnya 13 betul. Kalau perempuan HB-nya 12 batasnya. Jadi kurang dari 12 dikatakan anemia. Tapi beda lagi pada wanita yang hamil. Karena fisiologinya itu juga berbeda. Batasnya nanti masing-masing trimester beda, tapi kita ambil patokan 11 seperti. Jadi kalau kurang dari 11 itu dikatakan dia anemia pada ibu hamil. Jadi batasnya lebih rendah dibandingkan wanita yang bukan tidak hamil ya. Pada ibu hamil justru malah lebih rendah ya dok ya. Kenapa dok itu? Ya, karena kalau pada ibu hamil ada perubahan fisiologi, salah satunya adalah hemodilusi atau darahnya itu menjadi lebih banyak cairannya sehingga kadar hemoglobinnya menjadi lebih turun. Selain itu juga zat besinya dibutuhkan lebih banyak ya kebutuhannya karena ada janin di situ sehingga zat besi digunakan untuk semakin meningkatkan pembentukan dari sel darah merah sehingga batasnya ketika pada ibu hamil ambang batasnya adalah HB-nya 11. Jadi beda. Di bawah 11 baru dikatakan dia anemia seperti itu. Dan ketika ibu hamil HB-nya kurang dari 11 itu juga akan berefek tidak baik ya untuk pertumbuhan janinnya juga ya dok ya. Jadi memang anemia itu sangat termasuk hal yang sangat krusial ya pada ibu hamil karena nanti bisa beresiko pertama buat ibunya sendiri ya seperti tadi gejalanya lemah, letih, lesu, bisa beresiko pada kehamilannya, bisa beresiko pada persalinannya. Beberapa pasien yang anemia hamil persalinan menjadi prematur resikonya atau perdarahan terjadi saat persalinan lebih banyak
atau bahkan bisa beresiko ke bayinya juga. Misalnya bayinya jadi berat badannya rendah, ya, seperti itu. Kalau tadi jenis kelamin ya dok, berarti tidak berpengaruh ke usia ya. Misalnya laki-laki masih sebelum remaja, anak-anak gitu juga minimal harus 12 ya? Kalau laki-laki 13 ya, Oh, jadi iya, kalau 13, dewasa ya. memang 13 ya Oh ya, batasannya. kalau anak-anak biasanya lebih Ya mungkin berbeda. Tapi kalau beda ya? lansia tetap sama karena dia masuk sama. dewasa juga. Cuma memang lansia ada lebih beresiko terkait dari anemianya itu, karena anemia pada lansia, pertama lansia sendiri kan fungsi tubuhnya itu lebih berbeda ya, lebih menurun dibandingkan sebelum lansia. Kemudian juga resiko lain adalah kadang-kadang anemia pada lansia merupakan petunjuk dari penyakit yang lebih besar di lansia, misalnya penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia, misalnya penyakit kanker gitu. Penyakit kanker pada lansia ternyata gejala awalnya adalah anemia atau penyakit ginjal kronis. Berarti bukan sekedar karena kekurangan nutrisi yang mengandung zat besi ya, tapi ada sumber masalah lainnya yang itu belum diketahui mungkin ya. Karena yang perlu kita tekankan juga, anemia ini adalah sebenarnya kan diagnosis, tapi penanganan anemia sendiri bukan hanya berkutat pada diagnosis HB-nya saja, tapi kita perlu mencari tahu penyebab dari anemianya itu sendiri, seperti itu. Gitu. Nah, ini gejala anemia yang sering ditemukan dok, apa aja dok? Ya tadi ya, biasanya lemah, letih, lesu, kemudian karena kekurangan suplai darah oksigen, yang organ-organ yang dibutuhkan oksigen tinggi kan otak ya, sehingga bisa berkunang-kunang, pusing, seperti itu, konsentrasi menurun. Terus karena oksigen di dalam tubuhnya, karena HB-nya turun, oksigennya tidak bisa disebar ke dalam sel-sel tubuh itu kan. Jadi dia tubuh punya kompensasi. Contohnya jantung itu bisa berdebar menjadi lebih kencang karena truknya kan nggak bisa muat, yang membawa muatannya kan terbatas, sehingga jantung berusaha untuk memompa terus agar terpenuhi kebutuhan dari sel-selnya itu, sehingga jantung berdebar, berdetak cepat, rasanya pasien juga berdebar-debar, nafasnya juga menjadi ngos-ngosan kalau beraktivitas banyak, terutama kalau HB-nya sangat rendah sekali, seperti itu. Ya, itu berarti dan kadang-kadang itu kita juga mikirnya mungkin kecapean aja, jadi malah jadinya diabaikan ya, bukannya terus kita mencoba mencari penyebab ini kenapa nih kok kayak gini nih. Nah, kemudian mengapa pasien anemia ini sering merasa cepat lelah dok? Tadi kaitannya sama oksigen betul, tadi ya, karena kaitannya sama oksigen, sering berdebar, kemudian juga sulit fokus ya karena suplai oksigen ke otak ya terutama, itu jadi susah konsentrasi, yang pasti itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya dok ya, dengan dan tidak boleh disepelekan juga. Kadang misalnya ada contoh kasus, ada perempuan muda misalnya gitu, misalnya ibu muda mungkin dia mengurus anak gitu, terus lelah, terus mudah lelah, dianggap bahwa dia mudah lelah karena kecapean aja, ternyata diperiksa HB anemia gitu. Atau misalnya lansia usianya 60 tahun ya, mudah lelah, mungkin dikiranya biasa ini lansia ini mudah lelah, udah tua gitu ya. Ternyata diperiksa HB-nya rendah dan lebih jauh dari itu, ternyata dia merupakan tanda dari penyakit lain yang mungkin belum diketahui, misalnya kanker. Sehingga memang ada yang perlu pasien-pasien yang memang rentan atau resiko dan perlu perhatian khusus pada pasien. Nah, itu seperti tadi ibu hamil, kemudian perempuan usia muda, perempuan dengan menstruasi yang banyak ya, lansia, pasien kanker, pasien ginjal, penyakit ginjal kronis. Nah, itu perlu menjadi anak-anak juga ya, itu perlu menjadi perhatian, atau pasien yang rentan ya terjadinya anemia itu. Nah, ini ya dok ya, Remaja Putri ini kan ada program pemerintah ya yang memberikan tambahan zat besi ya ke Remaja Putri. Soalnya anak saya juga SMP dapat tuh pil tambah darah. Nah, kenapa sih di Remaja Putri jadi perhatian banget oleh pemerintah nih? Karena remaja kan pertumbuhannya itu pesat. Nah, zat besi itu selain untuk pembentukan sel darah, juga untuk pertumbuhan juga, sehingga
dibutuhkan dari sisi remajanya itu yang pertumbuhan pesat, lain juga remaja putri mengalami menstruasi itu. Menstruasi kan kehilangan darah, sehingga kebutuhan zat besinya ada yang hilang karena menstruasi, ada juga yang diperlukan untuk pertumbuhan, sehingga itu menjadi kelompok-kelompok yang rentan dan perlu perhatian khusus terkait dengan HB-nya itu ya. Apakah itu juga ada kaitannya nanti remaja putri itu kan calon ibu ya yang nanti betul. juga melahirkan bayi yang sekarang masalah stunting kan juga jadi isu yang belum ini ya, belum ada solusinya juga di Indonesia. Jadi itu juga ya Dok ya. Efeknya sampai dia nanti menjadi ini ya seorang ibu ya. Sehingga memang pasien hamil juga kan perlu cadangan besi yang bagus juga. Sehingga kalau dari perempuan muda aja sudah kadang kekurangan zat besi, cadangan besinya kurang, nanti juga berpengaruh ketika dia hamil. Karena ada perubahan. Walaupun masih lama ya Dok ya, untuk jadi ibunya itu masih lama tapi tetap akan berefek ya. Karena proses menstruasi kan setiap bulan akan terjadi ya, jadi kehilangan darah juga ada ketika asupannya juga tidak diperhatikan, jadi balansnya zat besinya juga nggak terlalu bagus, akhirnya cadangan simpanan besinya juga sedikit. Nah ini jadi perhatiannya untuk sobat Sehat Sarjito yang masih remaja nih, terutama remaja putri, jangan karena diet ya, terus apa-apa dibatasi, makanya bisa berefek ke anemia juga ya. Sebenarnya diet oke, asal asupan nutrisinya juga harus harus yang bagus juga, yang banyak mengandung zat besi tadi. Lansia tadi dokter sudah sedikit ya menjelaskan bahwa lansia juga termasuk yang rentan ya untuk mengalami anemia ini, terutama apabila ada penyakit-penyakit ini ya bawaan yang belum diketahui ya Dok ya. Jadi memang untuk lansia ini ketika mengalami gejala-gejala yang tadi sudah dokter sampaikan, itu harus segera ke dokter gitu atau bisa diatasi sendiri itu? Iya. Jadi emang lansia perlu perhatian khusus. Ya kan gejala anemia itu ketika ada pasien yang lemah, letih, lesu, pasien lansia juga mungkin bisa kita amati dengan secara awam itu melihat apakah pucat atau tidak, ya kan? Misalnya bisa dibandingkan yang mudah aja telapak tangan misalnya telapak tangan kita dibandingkan dengan eyangnya atau mbahnya itu apakah lebih pucat atau tidak, putih ketika gitu ya, Dok? Pucat atau putih. Nah, ada baiknya misalnya memeriksakan diri ke vaskes, ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa apakah HB-nya itu rendah atau tidak. Ketika HB-nya rendah juga perlu dicari tahu penyebabnya, karena lansia ini kan juga kompleks ya, apakah memang karena murni kekurangan asupan zat besi makanan atau ada penyakit lain yang belum diketahui. Itulah nanti bisa pentingnya untuk pemeriksaan ke dokter ya. Hal itu juga bisa nanti bisa ke klinik kami juga ya, di klinik Sobat Sehat Sarjito yang tinggal di sekitar Tawangmangu atau lagi liburan ya Dok ya, liburan jalan-jalan ke Tawangmangu bisa ke klinik utama Hortesmed ya. Kalau dokter prakteknya hari apa aja? Kalau Dok? kalau penyakit dalam setiap Senin sampai hari, Sabtu ya. Senin, Kalau untuk saya setiap Senin dan Selasa. Dan di sini bisa untuk pemeriksaan darah rutin, untuk melihat HB-nya bagaimana, kemudian karena nanti dari HB yang tadi dikatakan ya anemia atau tidak, kita bisa perlu melacak juga nanti ke arah mana anemianya ini penyebabnya. Nah itu juga bisa kita periksa, laboratorium di sini cukup lengkap. Dan kalau untuk lansia memang sebaiknya ini ya secara rutin cek kesehatan. Betul, Dok ya. Beda sama kalau masih anak muda mungkin setahun sekali, mungkin kalau lansia harus lebih sering ya. Ya sebenarnya tadi itu yang kelompok-kelompok yang rentan perlu diwaspadai dengan yang terkait anemia. Perempuan muda jangan-jangan lemah, letih lesu, mudah pusing, diperiksa tangannya atau belakang kelopak matanya pucat atau kulitnya tampak pucat, jangan-jangan anemia, boleh memeriksakan HB-nya. Apalagi menstruasi yang banyak. Pasien ibu hamil juga sudah program rutin cek HB. Pasien lansia juga sama, meskipun kelihatannya ini memang lansia mudah letih, lemah, letih lesu gitu, tapi juga perlu diperhatikan HB-nya itu. Kemudian Dok, apa penyebab anemia yang paling sering Dok? Ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa anemia itu yang paling sering memang karena kekurangan dari zat besi paling banyak itu. Tapi nggak memungkiri bahwa ada penyebab lain. Contohnya misalnya ada kekurangan selain zat besi yang dibutuhkan juga asam folat dan vitamin B12.
atau anemia karena bawaan genetik seperti talasemia, bisa juga ya. atau anemia karena penyakit gangguan di darah, contoh leukemia menyebabkan anemia, atau anemia pada usia tua, atau anemia karena gangguan sumsum tulang itu bisa juga, atau penyakit lain yang menimbulkan gejala anemia, contoh penyakit kanker bisa beresiko anemia, kemudian penyakit ginjal anemia juga beresiko, terutama ginjal yang stadium berikutnya lanjut ya. Iya. Jadi yang paling banyak adalah kekurangan zat besi ya. tadi ya dok ya. Ada nggak dok contoh kasus anemia yang mungkin pernah periksa ke dokter gitu? Ya banyak ya, seperti yang tadi saya ceritakan itu ya, ada lansia ya usia 60 tahun ya, ternyata pucat-pucat gitu. Kita sering lupa bahwa ternyata ada tensi tinggi, diabetes gitu. Dan tensi tinggi diabetes beresiko ke gangguan ginjal gitu. Ternyata diperiksa kreatininnya naik. Padahal anemia pasiennya sudah pernah diobati tablet besi, ternyata ada penyakit lain yang mendasari itu yang belum diterapi seperti itu. Jadi memang anemia bukan hanya semata-mata untuk menambahkan konsumsi zat besi penambah darah aja, tapi juga harus dicari tahu penyebab yang menyebabkan anemia itu. Kalau anemia yang bisa dibantu dengan konsumsi itu pil penambah darah itu anemia yang seperti apa? Anemia yang kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi tadi ya. Zat besi, dan itu diagnosisnya tidak sederhana juga, jadi perlu untuk periksa ke dokter untuk memastikan juga apakah ini murni karena kekurangan zat besi, terutama pada pasien-pasien yang rentan ya. Mungkin kita sebutkan tadi ya, dok ya. Mungkin kalau memang program kan, kalau ibu hamil kan memang seperti itu fisiologinya, kekurangan zat besi. Perempuan muda misalnya dengan menstruasi yang banyak, nutrisi yang asupan yang kurang, mungkin kita bisa curiga itu kekurangan zat besi. Tapi kalau makanannya udah bagus, perdarahan mungkin nggak terlalu banyak, misalnya dari menstruasi, tapi kok terjadi pucat dan sebagainya. Nah itulah perlu untuk dicari tahu penyebab-penyebab yang lainnya. Iya dok. Oke. Kemudian bagaimana dokter memastikan seseorang itu mengalami anemia, dok? Pertama dari gejalanya tadi, dari gejala mengarah ke anemia itu, lalu diperiksa apakah ada pucat, apakah ada komplikasi dari anemia ke organ lain, misalnya berdebar-debar dan sebagainya. Terus kita pastikan dengan lab untuk diagnosisnya HB-nya turun di bawah batas normal atau tidak. Kemudian dari situ kita harus cari tahu penyebabnya. Biasanya kita melihat parameter lab lain, misalnya ngelihat nggak hanya HB aja, betul, ada MCV-nya, ada MCV itu apa, dok? MCV itu adalah untuk melihat rata-rata ukuran dari sel darah merahnya itu, eritrositnya. Jadi ketika sel darah merahnya ukurannya kecil, kita bisa mengarahkan penyebabnya ini biasanya paling sering kekurangan zat besi, atau bisa karena penyakit kronis, penyakit lain ya, atau bisa karena talasemia. Tapi beda lagi nanti yang ukurannya normal tapi anemia. Nah, mungkin karena ada perdarahan atau ada yang penyakit autoimun. Jadi dokter bisa menyimpulkan penyebab anemia dari HB-nya dan pemeriksaan lain. Kita juga bisa melihat misalnya sel darah putihnya ternyata naik tinggi dengan anemia, apakah berkaitan dengan gangguan dari sel darah putih, misalnya contoh leukemia. Atau misalnya HB-nya turun tapi kita juga ngelihat fungsi ginjalnya gimana, apakah ada gangguan di fungsi ginjalnya, ureum kreatininnya bagaimana. Jadi memang anemia nggak sesimpel melihat HB yang rendah aja. Saya juga baru tahu tuh, saya pikir hanya sekedar HB ya, ternyata perlu pemeriksaan yang lebih kompleks ya dok ya. Gitu. Tapi memang tidak boleh juga overthinking gitu ya. Waduh, saya anemia berarti penyebabnya macam-macam, nggak bisa. Untuk mencegah overthinking ya tadi itu sebaiknya periksa ke memang untuk menghindari overthinking ini harus ketemu ahlinya ya, ketemu dokter. Kalau kita sekedar nyari-nyari di Google biasanya malah menambah overthinking ya dok ya. Kalau biasanya serem-serem tuh diagnosisnya Google gitu. Nah, kemudian ini dok, pemeriksaan darah tadi sudahnya, terus ferritin dok, saya pernah mendengar ferritin. Apakah itu juga perlu periksa? Jadi memang kalau anemia defisiensi besi, misalnya biasanya paling sering mungkin pada pasien-pasien yang pernah
dicek anemia gitu ya, HB-nya rendah. Kadang ada dokter yang meriksa ferritin juga. Nah, ferritin itu adalah cadangan besi tadi itu. Jadi kita bisa melihat cadangan zat besi itu dari ferritin. Tapi dokter akan memeriksa itu ketika memang curiganya juga ke arah situ. Misalnya contohnya anemia, HB-nya turun, MCV-nya ukurannya kecil. Nah, berarti kan tadi ada arahnya, penyebabnya kemungkinan ke arah mana nih. Ukurannya kecil biasanya mungkin bisa apakah ada defisiensi atau kurangnya zat besi atau enggak. Nah, bagaimana cara melihatnya? Melihat besi di dalam darahnya bagaimana, terus juga cadangan besinya gimana. Jadi kandungan besi sama cadangan besi itu beda ya? Beda aja. Kalau jadi yang diperiksa nanti pertama besi yang ada di dalam darah itu yang beredar di darah. Itu yang hemoglobin. Itu jadi ada yang diikat. Jadi ada yang zat besi itu nanti kan sebagai pembentukan dari hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kan ada hem dan globin. Nah, hem itu adalah berasal dari besi, globin itu proteinnya, terbentuklah hemoglobin. Nah, ketika zat besi itu kurang, maka dia nggak akan terbentuk nih hemoglobinnya jadi turun. Nah, untuk mengetahui hemoglobinnya turun kan kita melihat besinya bagaimana. Dengan ferritin tadi ya. Kemudian dengan ferritin. Kalau ferritin lebih ke cadangan besi. Jadi besi yang disimpan di dalam tubuh gitu. Oke, dokter. Kemudian ini ya dok ya, anemia tentunya bisa diatasi ya, bisa diobati ya dok ya. Kemudian prinsip utama untuk pengobatan anemia ini apa dok? Jadi prinsipnya adalah pertama adalah kita harus meningkatkan HB-nya itu dan juga mengetahui penyebabnya agar diobati penyebabnya itu. Kalau itu penyebabnya selain kekurangan zat besi tadi ya dok ya, karena ada penyakit yang lain tadi ya. Betul. Karena kalau hanya menambahkan HB aja dengan misalnya penambah tablet penambah darah, tapi ternyata perdarahannya masih ada, juga HB-nya akan turun lagi. Ditambah penambah darah, tapi ternyata penyebab lainnya nggak diobati, misalnya ada leukemia, misalnya leukemianya tidak diobati, ya HB-nya juga akan tetap turun ya, terus dok, gitu. Jadi memang prinsipnya dua, dan itu sering terlupa sama masyarakat bahwa ini anemia ya udah ditambah penambah darah terus berkelanjutan, ternyata penyebabnya bukan semata-mata kekurangan dari zat besi. Itu ya dok ya. Kemudian kalau transfusi itu apakah bisa mengatasi anemia juga dok? Jadi transfusi adalah tujuannya untuk menambahkan komponen darah. Komponen darah transfusi kalau pada anemia yang ditambahkan adalah sel darah merah, karena kan sel darah merah yang kurang ya, HB yang kurang, HB ada di dalam sel darah merah itu. Tapi kapan nggak semua harus ditransfusi? Jadi kapan harus ditransfusi? Yaitu ketika HB-nya itu memang rendah sekali, misalnya HB-nya yaitu kadarnya di bawah 8, atau pada pasien dengan HB yang rendah ditambah ada gangguan jantung, karena khawatirnya adalah ketika HB rendah kan jantung akan memompa lebih keras, padahal ada gangguan jantung, nanti gangguan jantungnya, penyakit jantungnya makin memberat. Atau pada pasien yang memerlukan tindakan khusus, misalnya pada pasien mau operasi misalnya syarat dari pembiusan atau syarat operasi HB-nya harus di atas 10 seperti itu, jadi perlu transfusi. Itu berarti cara instan ya? Ya betul. Ya, tapi tidak semua case anemia ini bisa diatasi. Perlu diatasi dengan transfusi tadi tidak, ya dok ya. Tidak semata-mata harus transfusi. Nah kemudian tadi kan salah satu cara mengatasi bisa dengan minum pil penambah darah. Apakah pil itu bisa digantikan dengan ini dok, nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Ya, untuk yang anemia yang ringan itu ya memang bagusnya memang dari makanan itu ya sehari-hari, kayak contoh makanan yang mengandung zat besi, misalnya daging merah ayam, telur, ikan, hati, sayuran, kacang-kacang, itu bisa makanan yang mengandung zat besi. Dan yang sering salah kaprah itu bahwa zat besi itu hanya dari ini ya sayuran, bayam gitu, padahal sebenarnya malah dari ini ya protein hewani dok ya. Lebih bagus yang mana dok? Ya sebenarnya tadi kan disebutkan sayuran hijau juga. Ya sebenarnya lebih banyak dan mudah dicerna itu ya lebih dari yang hewani ya. Hewani lebih cepat. Makanya memang agak resiko itu ya tadi ya, kalau misalnya pasien yang hanya makan dari sayur-sayuran aja, mungkin khawatirnya kan kebutuhan zat besinya yang kurang. Pasien yang diet itu ya. Susu juga apakah ini dok bisa menambah
Ya termasuk bisa makanan karena yang kan bisa banyak menambah zat besi ya, karena banyak di situ komponen-komponen yang membantu dalam pembentukan dari sel darah merahnya. Misalnya ada vitamin-vitamin, mineral-mineral dan sebagainya. Jadi untuk maintenance ya, supaya termasuk juga untuk pencegahan ya dok Betul, ya, ya. supaya kita nggak terkena anemia. Ini berarti harus banyak konsumsi tadi protein hewani kayak daging merah atau daging putih. Ayam Dok? kan bisa, Ayam juga, ikan, daging ikan juga bagus. ikan juga bagus ya. Oh ya, berarti tadi harus bisa dicegah dengan makanan dan kita memperhatikan konsumsi makanan kita sehari-hari ya dok ya. Kemudian ini juga ada beberapa mitos dan fakta ya dok ya terkait anemia, bahwa makan bayam itu bisa untuk mengatasi anemia. Ya, betul itu dok? Ya, mitos atau fakta? Ya tidak bisa mengatasi semerta-merta ya, karena tadi komponen zat besi nggak hanya cuma bayam aja. Perlu ada daging-dagingnya, telur, ikan, seperti itu. Iya, kemudian ini juga ada anggapan dalam masyarakat bahwa yang bisa menderita anemia itu hanya wanita aja. Oh itu mitos ya, karena bisa laki-laki, laki-laki pun juga bisa ya. Bisa lansia, anak-anak, jadi semuanya ya bisa berisiko anemia. Nah ini juga, apakah ada makanan-makanan yang harus kita hindari ya, supaya mungkin itu bisa menghambat penyerapan zat besi? Contohnya misalnya teh sama kopi ya. Teh sama kopi karena kandungannya ada yang bisa menghambat penyerapan dari zat besi itu. Nah, seperti tanin gitu ya. Kafein juga ya, itu kan bisa mengganggu penyerapan dari zat besi. Jadi hindari ketika makanan yang mengandung zat besi, hindari bersamaan dengan minum teh atau bukan kopi. Berarti nggak boleh bukan ya, berarti cuman boleh. Waktunya harus diatur, diberi jarak. Jadi ya, dok, dihindarinya itu dihindari dalam segi waktu. Dari segi waktu ya. Padahal seringkali kalau kita makan di warung atau di rumah makan gitu pasti minumnya es teh ya dok ya. Jadi sayang nanti. Kalau es jeruk nggak apa-apa ya? Boleh ya. Tetap aja kayak harus minum sesuatu yang selain air putih gitu, bisa alternatifnya bisa yang lain jeruk, air putih ya, jeruk ya boleh. Atau es kelapa muda ya dok. Oke, kemudian tadi ya ada beberapa kasus yang dokter temui itu anemia itu biasanya karena kekurangan zat besi, atau ada kasus-kasus yang ternyata itu penyebabnya bukan hanya kekurangan zat besi aja gitu. Ya kayak tadi contoh yang penyakit ginjal pernah saya temui, penyakit kanker usus juga mungkin pernah juga ya. Jadi usia lansia ada berat badan turun, pucat. Kita sering lupa ternyata ada perubahan pola BAB, misalnya sulit buang air besarnya, kadang sulit. Kemudian kita nggak mengamati juga bagaimana BAB-nya, apakah BAB-nya berwarna hitam atau ada darahnya, seperti itu. Jadi khawatirnya kan ada kehilangan darah yang kronis, seperti itu. Jadi pernah ditemui ada lansia HB-nya turun, ternyata setelah diperiksa kolonoskopi ada kanker di usus besarnya, seperti itu. Jadi memang ada banyak kasus yang tidak sesederhana anemia ditambah darah aja. Iya. Dan berarti memang untuk kita mengetahui apakah kita kena anemia atau tidak, yang pertama mungkin perlu kita lakukan adalah cek HB. Nggak bisa ya kita kira-kira sendiri kayaknya saya anemia nih, harus ini minum tambah darah gitu. Kayaknya tetap harus cek HB itu gitu. Dan itu biasanya cek HB tentunya ditandai dulu ya dengan beberapa gejala yang tadi sudah dokter sampaikan gitu. Nah itu termasuk anak saya nih dok, katanya kalau habis duduk berdiri gitu agak berkunang-kunang, itu juga salah satu gejala ya dok? Bisa ya, apalagi pada perempuan, misalnya perempuan remaja gitu ya. Nggak ada salahnya untuk periksa, screening aja untuk melihat apakah ada tanda HB yang turun atau dari labnya HB-nya turun atau tidak. Iya, saya sendiri juga kalau mau donor darah selalu gagal dok, karena HB-nya nggak mencukupi. Iya gitu. Ya kalau mau donor darah kan harus HB-nya harus bagus, harus bagus ya. Ya dokter, ini saya rasa sudah lengkap sekali tadi ya, terkait dengan anemia yang sudah dokter sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan nih buat sobat saya Sarjito ya dok ya, bahwa anemia bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng gitu ya, dan itu bisa
ini ya bisa berakibat yang fatal juga, terutama mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya kalau kita mengabaikan anemia ini. Dan untuk jangan lupa untuk Sobat Sehat Sarjito yang tinggal di sekitar Tawangmangu atau lagi jalan-jalan, kalau perlu konsultasi kesehatan atau ada masalah kesehatan bisa langsung ke klinik utama Hortus Med ya, dokter. Kalau mau ketemu dokter Lingga di hari Senin dan Selasa. Oke. Baik Sobat Sehat Sarjito, cukup sampai di sini untuk Bincang Sehat seri ke-17. Kita akan ketemu lagi di seri-seri selanjutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dari Tawangmangu. Ya, terima kasih. Aman kan, Dok?